Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran matematika wajib. Nah, di pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi pembahasan ini agak cukup panjang. Mohon untuk disimak dan dipahami baik-baik, karena ini akan masuk juga ke soal UTS 2 minggu yang akan datang. Yang pertama, kita bahas tentang kaidah program linier. Nah, dalam kaidah program linier ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip program linier. Selama ini kita sudah mempelajari tentang program linier. Nah, di program linier ini terdapat beberapa prinsip. Sebelumnya kita pahami dulu, apa sih itu program linier? Program linier adalah suatu cara yang bertujuan untuk menentukan himpunan penyelesaian untuk suatu sistem pertidaksamaan. Nah, ini definisinya. Jadi kalau ditanya apa itu program linier, kamu boleh pakai yang ini atau pakai yang sebelumnya. Mana yang lebih kamu pahami dan yang lebih sedikit artinya. Boleh. Nah, kita masuk ke prinsip-prinsip. Ada berapa prinsip? Nah, di sini ada 5 prinsip. Prinsip yang pertama, setiap pernyataan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi, dalam program linier ini setiap pernyataan, kalau ada pernyataan itu dibuat ke bentuk pertidaksamaan. Misalnya, diketahui bahwa jumlah 2x dan 3y tidak boleh kurang dari 12. Berarti kita bikin ke bentuk pertidaksamaan, berarti jumlah kan 2x ditambah 3y tidak boleh kurang, berarti lebih kecil. Ini dianya pokoknya minimalnya itu 12, berarti lebih besar sama dengan 12, tidak boleh kurang, berarti harus lebih dari 12, berarti tandanya 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 12. Sampai sini paham? Lanjut ke prinsip kedua, setiap pertidaksamaan akan dibentuk kepersamaan. Kalau kita udah dapat seperti ini, 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 12. Nah, untuk menyelesaikannya kita buat ke persamaan. Gimana caranya? Kita ganti lebih dari sama dengannya menjadi sama dengan. Jadi 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 12 dibentuk kepersamaan 2x ditambah 3y sama dengan 12 gitu. Jadi tinggal diganti ininya aja. Nah, di prinsip yang ketiga, persamaan tersebut akan digunakan untuk melukis garis. Nah, kemarin kamu sudah belajar nih yang ini, ya kan? Ini tuh dipakai buat apa sih yang sama dengan ini? Untuk melukis garisnya, garis lurusnya. Karena garis lurus itu simbolnya adalah sama dengan. Jadi persamaan tersebut akan digunakan untuk melukis garis bagi penyelesaian pertidaksamaan. Jadi kita untuk melukis ininya. Nah, setelah itu prinsip keempat dan kelima, untuk mengarsirnya gimana? Untuk mengarsirnya, daerah himpunan penyelesaian dengan merujuk pada tabel daerah himpunan penyelesaian atau merujuk pada ininya nih, simbol ininya. Kalau ininya lebih besar sama dengan, berarti kemana? Kemarin kita udah belajar kan tabelnya, ada tabelnya. Nih, ya kan? Kalau lebih besar sama dengan berarti kemana? Ke kanan, asal dia lebih besar dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti ke kiri gitu. Nah, ini gitu. Arsirlah daerah himpunan penyelesaian dengan merujuk pada tabel daerah himpunan penyelesaian. Jadi, itulah prinsip-prinsip, ada 5 prinsipnya. 4 dan 5 ini digabungkan. Jadi 1 2 3 4 5. Jadi kalau ditanya sebutkan prinsip-prinsip program linier, itu dijawabnya yang ini. Setiap pernyataan dinyatakan dalam pertidaksamaan. Yang kedua, setiap pertidaksamaan akan dibentuk ke persamaan. Setelah itu, persamaan tersebut akan digunakan untuk melukis garis bagi penyelesaian pertidaksamaan. Setelah itu, arsir daerah himpunan penyelesaian dengan merujuk pada tabel daerah himpunan penyelesaian. Gitu prinsip-prinsipnya. Paham ya? Kita lanjut.